semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Syarifah. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM saya 12410045. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat ilmu pendidikan dengan tugas UTS semester 2. Simak ya teman-teman. Nah, pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat pendidikan. Nah, dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban yang mendekatkan seorang kepada Allah. Ilmu penting untuk memperkuat iman dan memahami alam. Dalam pendidikan Islam, tujuan menuntut ilmu tidak hanya menjadi prestasi akademik, tapi juga pembentukan karakter yang baik. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, mencari ilmu itu dari kita sejak lahir sampai tidak ada batasan umur dan tidak ada terkecuali untuk orang yang melakukan ilmu ya teman-teman. Jadi mengapa Allah itu disebut sebagai pemberi ilmu pertama kali? Karena di saat kita lahir dari ke bumi, di saat kita lahir dari awal lahir kita ke bumi, orang tua kita itu adalah utusan perantara Allah untuk menjadi guru kita pertama kali, yang pertama kali mengajarkan kita tentang dunia, yang mengajarkan kita tentang hal-hal baik seperti itu. Dan ilmu juga sangat penting bagi kita ya teman-teman. Contohnya orang yang sudah berkeluarga itu tidak menjamin, maksudnya tidak ada jaminan untuk orang berhenti mencari ilmu. Tetapi orang yang sudah berkeluarga itu adalah waktunya dan kewajibannya untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya seperti itu. Contohnya seperti ada seseorang di situ sekolah sampai SMA. Nah, di SMA situ mereka berkeluarga, teman-teman, berkeluarga. Nah, terus ada yang bertanya, apakah orang yang berilmu tersebut, orang yang sudah menikah tersebut sudah cukup mencari ilmu? Tidak, karena mereka sudah mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anak mereka. Seperti seorang suami itu harus mendidik anaknya dan istrinya seperti itu. Jadi tidak ada batas waktu untuk orang mencari ilmu ya teman-teman, tanpa terkecuali pun. Bahkan sampai sekarang pun orang yang sudah lanjut usia mereka masih senang mencari ilmu karena dalam diri mereka tertanam bahwa ilmu itu memang tidak ada batasnya teman-teman. Dan ilmu di sini juga bisa memberikan kita efek yang bagus, terus kedisiplinan yang bagus bagi diri kita, walaupun ilmu tersebut tidak banyak terhadap kita, tetapi ilmu di situ ketika kita sudah memasukkan apa itu ilmu pendidikan, di saat kita sudah memasukkan sekolah, nah kita itu akan mempunyai dunia baru, dunia yang dimana pertemanan, dunia yang dimana kita beri. Nah, di sini juga dijelaskan dalam ajaran Islam, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi serta memberantas kezaliman. Nah, mengapa manusia itu disebut khalifah di bumi? Karena Allah itu telah memberikan manusia itu waktu, memberikan manusia itu memberikan manusia itu ilmu untuk memberikan hal-hal baik kepada seseorang atau kepada anaknya. Misalnya ada seorang keluarga mempunyai anak, seorang pasangan suami istri mempunyai anak, dan anak tersebutlah yang menjadi didikan kita, dan kita ini sebagai orang tua adalah pendidik bagi mereka, yang dimana kita itu disebut sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kemakmuran bumi, kesejahteraan bumi. Bahkan bukan hanya mencari ilmu saja kita, tapi perhatikan bumi, jagalah bumi sebaik mungkin agar kita itu bisa menjadi khalifah yang dimana Allah terapkan di situ dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan, kesabaran, seperti itu ya teman-teman. Terus fungsi utama khalifah adalah mengingat Tuhan dan menjalankan perintahnya. Jadi fungsi dari khalifah di bumi yaitu kita sebagai manusia, janganlah pernah berkecil hati ya teman-teman, karena pada dasarnya Allah itu mengutus kita dan memberikan kita takdir itu agar kita selalu
berserah kepadanya, dan apapun yang terjadi dalam diri kita itu harus bersyukur. Jadi mengapa ada takdir dalam situ, mengapa ada takdir dalam hakikat pendidikan, dalam seorang pendidikan seorang mengapa ada takdir, mengapa ada tahap-tahap takdir yang harus kita tata dengan rapi, dengan kesabaran. Karena pada dasarnya takdir itu adalah sebuah tanggung jawab, adalah sebuah hal yang harus kita jalani dengan kesabaran, teman-teman. Jadi kita menjadi khalifah di bumi itu harus menjadi sosok yang bertanggung jawab, yang disiplin bagi keluarga, masyarakat dan juga lingkungan di bumi. Jadi bukan hanya kita belajar, tapi kita itu harus menjadi seseorang yang bagaimana bumi itu terjaga, terlestarikan, karena Allah menjadikan kita sebagai khalifah di bumi untuk menjaga bumi dan mencari ilmu, dan ilmu itu tidak ada batasan untuk kita, teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua yaitu hakikat tujuan pendidikan, yang dimana di sini Islam adalah sasaran yang akan dicapai oleh seorang atau sekelompok orang. Nah, tujuan hakikat Islam di sini tersebut yaitu membimbing terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam, dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Nah, tujuan dan hakikat Islam di sini, teman-teman, kita itu harus membimbing terhadap jasmani dan rohani kita berdasarkan pengawasan berlakunya semua ajaran Islam. Jadi di sini kita itu harus mengetahui, ya teman-teman, mengetahui apa itu Islam. Terutama kita tuh harus mengetahui apa itu Islam dan apa itu hakikat tujuan ajaran Islam. Nah, hakikat tujuan ajaran Islam di sini, ya teman-teman, sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sini ajaran Islam di sini ya seperti perlakuan kita sehari-hari, seperti ibadah, bersedekah, berbuat baik kepada orang, terus berpikiran positif, ya seperti memang kita itu manusia adalah al-insanu mahallata wa nisyan, yang dimana manusia di sini adalah tempatnya lupa dan salah. Nah, bukan berarti dalam hadis ini kita itu memang manusia itu adalah tempat lupa, seperti yang telah dijelaskan oleh hadis al-insanu mahallata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya teman-teman. Tapi kita sebagai manusia, apakah kita harus terus menjadi manusia yang tempatnya salah dan lupa? Tidak, teman-teman. Berarti kita itu harus sebelum kita melaksanakan hari esok, maksudnya sebelum kita melaksanakan hari sebelumnya, kita itu harus mengetahui, oh kayak gini ya, apa hari ini apa hal baik apa yang telah saya perbuat. Nah, di situ koreksi, teman-teman, evaluasi bahwasanya besok itu adalah tidak boleh terulang seperti hari sekarang. Misalnya hari sekarang kita itu suudzon kepada orang, tidak berpikir positif terhadap orang. Nah, nanti kita tuh dievaluasi, teman-teman, dievaluasi. Sebisanya besok itu kita tidak akan mengulanginya hal seperti itu lagi, seperti itu, teman-teman. Terus tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran dari manusia dan rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan bahasa. Nah, di sini jadi kita sebagai seorang pendidik. Nah, contohnya saya seorang pendidik, ya teman-teman, mempunyai anak didik seperti itu. Kita itu bukan hanya sebagai guru, bukan hanya mengajarkan saja di dalam kelas, tapi praktik kita sebagai guru juga harus diterapkan kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita, bagaimana bersikap baik seperti ini, terus bagaimana cara disiplin seperti ini, cara berbicara baik seperti ini, cara berindividu, cara berkelompok. Terus akhlak itu juga sangat juga sangat penting, ya teman-teman, bagi kita gitu. Jadi seorang pendidik seperti saya jangan cuman hanya memberi, tetapi juga memberikan contoh kepada mahasiswa kita seperti itu, ya teman-teman. Nah,
Berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Nah, apa itu definisi pendidikan? Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi muslim yang utuh, mengembangkan potensi fisik dan spiritual, serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia, Allah dan alam. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab merawat, dan sebagai makhluk yang harus menyembahnya. Manusia juga memiliki potensi fisik dan batin yang bisa dikembangkan menuju kesempurnaan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya teman-teman, Allah menciptakan manusia di situ sebagai khalifah di bumi, bukan hanya untuk mengembangkan dan melestarikan, menjaga alam saja, tetapi manusia itu memiliki tanggung jawab yang penuh kepada hal yang sudah diberikan Allah kepada manusia, yaitu ilmu. Nah, ilmu di sini manusia itu tidak hanya mengembangkan belajar dan terus belajar, tapi manusia di sini juga harus mengembangkan ilmu tersebut. Nah, di mana di dunia ini mengapa ada seorang pendidik dan ada peserta didik. Nah, pendidik ini contohnya seperti guru, dosen dan lain sebagainya. Nah, di sini guru di sini adalah memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada siswanya, kepada peserta didiknya, di mana peserta didik di sini agar mereka tahu bagaimana baik buruknya, bagaimana akhlak baik buruknya, dan bagaimana ilmu Islam, pendidikan Islam yang sesungguhnya. Seperti jadi manusia dan pendidikan di sini juga memiliki potensi fisik dan batin yang bisa dikembangkan menuju kesempurnaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, manusia di sini juga memiliki hak batiniah, yang dimana bukan hanya saja bukan saja dikembangkan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan mengapa guru di sini mempunyai tanggung jawab untuk mendidik mahasiswanya? Karena guru di sini sudah memiliki tanggung jawab, yang dimana harus di ilmu di situ, yang guru di situ sudah mempunyai ilmu, harus dikembangkan kepada muridnya, peserta didiknya, seperti itu teman-teman. Nah, berikut juga ada beberapa metode pendidikan mencakup cara yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai manhaj atau tariqah. Metode pendidikan Islam merupakan cara untuk menanamkan pengetahuan agama dan mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kan sekarang nih ya kita belajar di sini sekarang itu sudah banyak. Walau belajar itu bukan hanya saja di sekolah, tetapi di sosial media pun kita tuh bisa belajar secara online. Contohnya kuliah online di situ kan. Jadi kita itu harus mengikuti zaman teman-teman. Belajar di sini bukan hanya kita belajar contohnya saya sebagai mahasiswa YIN Pontianak, saya itu berniat dari rumah untuk belajar. Nah, di dalam kelas itu saya tuh bukan hanya mendengarkan, bukan hanya belajar terus setelah mendengarkan saya pulang, tidak, tetapi bagaimana kita tuh harus aktif di sekolah tersebut. Bagaimana tuh kita harus berinteraksi kepada dosen tuh harus baik, harus bisa berinteraksi secara baik. Gimana interaksi dosen dan mahasiswa itu baik, seperti itu teman-teman. Jadi tanggung jawab dalam berilmu itu juga sangat besar, apalagi kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita kepada orang tua. Bagaimana niat awal kita belajar dengan giat. Nah, di situ kita sudah mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kita membuktikan bahwa kita bisa apa yang diinginkan orang tua itu, kita bisa belajar dengan giat, bisa mencapai apa yang kita inginkan. Begitu juga. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan. Nah, komponen-komponen pendidikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu pendidik. Nah, apa itu pendidik ya teman-teman? Pendidik itu adalah seseorang yang sudah mempunyai jasa dan sudah mempunyai bekal untuk mendidik peserta didik. Di situ seperti guru, dosen dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu peserta didik. Nah, apa itu peserta didik? Peserta didik di sini yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran yang sedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, peserta di sini kan ada beberapa jenjang yang teman-teman. Yang pertama yaitu PAUD, TK, terus SMP, SMA, yang terus ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sebagai mahasiswa seperti saya. Berarti yaitu di sini juga ada beberapa jenjang yang harus kita lewati seperti itu. Dan peserta didik pun di sini harus, dan
peserta didik di sini juga memiliki tanggung jawab di mana kita itu sebagai peserta didik harus bisa menghargai guru, harus bisa mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh guru, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu metode pendidikan. Nah, apa itu metode pendidikan? Metode pendidikan yaitu ada dua perkataan. Yang pertama itu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Nah, jalan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Maksud dari metode pendidikan berarti kan sudah jelas ya teman-teman apa yang sudah saya baca. Berarti metode pendidikan yaitu adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa menata dan mencapai sebuah pendidikan secara lancar, seperti itu ya teman-teman. Terus yang keempat yaitu materi pendidikan. Nah, materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, berarti kan setiap hari itu kita sudah memiliki materi pendidikan ya teman-teman. Nah, di situ komponen pendidikan sudah termasuk sebagai materi pendidikan karena materi pendidikan di sini adalah pokok ajaran bagi pendidik untuk peserta didik, seperti itu. Yang kelima yaitu lingkungan pendidikan. Nah, dalam lingkungan manusia hidup dalam berinteraksi kepada sesamanya secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengintari kehidupan baik secara fisik dan non fisik. Nah, berarti lingkungan pendidikan di sini ada dua hal yaitu fisik dan non fisik. Maksud fisik di sini yaitu bagaimana kita menghargai alam semesta, menjaganya, merawat, dan jangan sampai kita mengotori, seperti itu. Non fisik di sini seperti kehidupan beragama, nilai-nilai, adat istiadat dan berlaku di masyarakat itu seperti berkelompok, gotong royong, bermasyarakat dengan baik, beradab dengan baik, berindividu dengan baik, seperti itu teman-teman. Terus yang keenam yaitu alat media pendidikan. Nah, apa itu alat media pendidikan? Alat media pendidikan yaitu merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar, dan alat peraga. Nah, berarti alat media pendidikan yaitu adalah sebagai pelancar atau sebagai dorongan bagi siswa atau mahasiswa untuk melancarkan pendidikan mereka, seperti komputer, sosial media, seperti itu. Alat-alat pendidikan lainnya. Yang terus tugas pendidikan. Nah, di sini ada beberapa terus tugas pendidikan. Nah, apa itu tugas pendidikan? Tugas pendidikan yaitu adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara bertahap. Jadi kita sebagai seorang pendidik untuk peserta didik kita itu harus bisa membimbing mereka dan mengarahkan mereka bagaimana cara menghargai, cara berindividu dan cara berkelompok, seperti itu. Terus dasar dan tujuan pendidikan Islam. Nah, dasar dan tujuan pendidikan Islam di sini yaitu merupakan pilar utama dan sistem pendidikan karena menjadi panduan yang mengarahkan upaya pendidikan menuju pencapaian yang diinginkan. Jadi tujuan pendidikan di sini yaitu adalah hal yang dimana telah kita lakukan sebelumnya kepada siswa kita, bagaimana tujuan pendidikan tersebut bisa dicapai dengan apa yang sudah kita inginkan, yaitu peserta didik menjadi lebih giat, baik, berakhlakul karimah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Nah, apa itu fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan Islam menurut Muzafin Arifin adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan dapat berjalan lancar. Nah, menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidik dapat berjalan lancar. Nah, di situ juga harus mempunyai evaluasi bagaimana bisa mencapai tujuan lebih baik. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya akan berbicara tentang apa sih itu kurikulum. Nah, pengertian dari kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan materi, metode dan evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi secara detail, kurikulum di sini adalah rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, yaitu rencana sekolah tersebut mengenai apa yang harus dicapai, terus materi-materi, metode-metode dan evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
Jadi teman-teman, maksud dari kurikulum di sini yaitu adalah sebuah rencana atau sebuah tujuan sekolah tersebut, bagaimana bisa mencapai hal yang harus dicapai oleh sekolah tersebut, seperti nah, contohnya seperti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam di sekolah. Maksud dari pengembangan kurikulum di sini adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Hal tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu tantangan dan kesenangan. Nah, maksud dari tantangan dan kesenangan di sini teman-teman yaitu tantangan siswa bagaimana bisa mencapai kurikulum tersebut dan bisa menjadi motivasi belajar mereka. Juga kurikulum di sini adalah sebuah membentuk karakter yang baik kepada mahasiswa, bagaimana mereka melakukan kurikulum tersebut dan mencapainya dengan baik, dengan disiplin, seperti itu teman-teman. Terus yang kedua yaitu luas. Nah, maksud dari pembelajaran harus memperoleh pendapatan kesempatan untuk menjadi kesempatan lebih luas. Maksud dari sini yaitu kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui varietas konteks baik di kelas maupun di aspek lain dalam kehidupan. Jadi kurikulum di sini sangat penting ya teman-teman untuk untuk sekolah, karena di sini dapat memberikan peluang bagi mereka bagaimana mereka bisa berkembang baik di luar maupun di dalam sekolah. Terus yang ketiga yaitu kemajuan. Nah, apa maksud dari kemajuan di sini? Maksud dari kemajuan di sini yaitu pembelajaran harus dapat berkembang pada tingkat di mana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi. Nah, maksud dari pembelajaran harus dapat berkembang pada tingkat di mana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi yaitu sekolah tersebut, kurikulum tersebut bagaimana bisa menyediakan hal-hal yang di mana siswa itu bagaimana siswa itu bisa melakukan hal-hal pendidikan itu dengan baik, dengan lengkap, karena kurikulum tersebut sangat penting. Karena dalam kurikulum tersebut juga ada tentang alat-alat media, tentang semua apa yang dibutuhkan oleh siswa, seperti itu. Terus yang keempat yaitu kedalaman. Nah, apa itu kedalaman? Kedalaman yaitu adalah kesempatan bagi belajar untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal dan berbagai tipe cara berpikir dan belajar. Nah, sudah sangat jelas sekali ya teman-teman bahwasanya kesempatan bagi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Nah, teman-teman, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat pendidikan. Nah, maksud dari pengertian alat pendidikan di sini secara umum merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, maksud dari alat pendidikan di sini mungkin kalian sudah sangat tidak lumrah ya teman-teman dengan alat pendidikan di sini, karena alat pendidikan di sini sudah sangat tahu kita, karena kita sehari-hari pasti apalagi mahasiswa atau siswa itu pasti setiap harinya memakai alat pendidikan seperti handphone, laptop yang sedang saya gunakan saat ini, terus buku, bolpen, pensil dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Terus hakikat alat pendidikan di sini, maksud dari hakikat alat pendidikan di sini yaitu bukan hanya media teman-teman, tetapi juga guru termasuk adalah sebuah alat pendidikan untuk para peserta didik, yang dimana tanpa kita seorang guru atau seorang pendidik kita tidak akan bisa mencapai hal-hal pelajaran yang ingin kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar laptop atau handphone atau buku, pulpen, pensil, tapi guru juga termasuk alat pendidikan yang di situ berbentuk fisik, seperti itu teman-teman. Terus yang kedua itu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini termasuk juga alat-alat pendidikan yang dimana tanpa kita ada sebuah lembaga, tanpa kita sebuah guru, itu tidak bisa belajar dan tidak bisa mencapai apa yang ingin kita ketahui dan tidak akan mendapatkan ilmu, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga itu anak didik. Nah, anak didik di sini juga sangat termasuk juga alat pendidikan, hakikat alat pendidikan, karena tanpa seorang anak didik, guru tidak bisa menjadi seorang guru, gitu teman-teman. Terus yang keempat yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Nah, seperti sarana dan prasarana pendidikan yaitu membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran. Nah, seperti
sarana prasarana di sini, maksud dari sarana prasarana di sini seperti listrik, nah lampu, maksudnya tanpa kita ada sarana prasarana maka kita tuh tidak akan belajar seperti media sosial, laptop, komputer dan sebagainya. Yang kelima yaitu perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini juga termasuk hakikat alat pendidikan ilmu, teman-teman, karena di sini perpustakaan di sini adalah ada buku-buku yang harus kita pelajari, yang harus kita baca. Tapi jangan hanya kita ke perpus itu, jangan cuman hanya ingin membaca buku, tapi niatnya ingin menimbang ilmu juga dengan membaca. Terus yaitu yang selanjutnya metode pendidikan, teman-teman. Nah, maksud dari metode pendidik dalam pendekatan sistem pelajaran yang digunakan misalnya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan atau pola kreatif. Maksud dari metode pendidikan di sini seperti gimana cara kita berkomunikasi dengan baik, siswa maupun guru, bagaimana kita aktif di kelas, terus bagaimana kita berdiskusi dengan baik, bagaimana kita bisa menanggapi teman kita bertanya dan kita menjawab, seperti itu, teman-teman. Terus yang selanjutnya itu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa dalam lembaga pendidikan memiliki visi misi yang berbeda. Nah, misalnya kan pasti setiap siswa itu tidak maksudnya ada niat yang tidak akan sama, maksudnya visi dan misi mereka tidak akan sama gitu, pasti berbeda-beda, teman-teman. Jadi jangan pernah kita menyepelekan orang yang misalnya ada A dan seorang anak yang A ini mempunyai teman B. Nah, teman B ini sangat malas untuk belajar dan yang A ini sangat rajin untuk belajar gitu. Terus tanggapan si A untuk si B ini janganlah si A ini menyepelekan si B, karena si B ini mempunyai visi dan misi lain seperti itu. Tidak siswa semua itu harus sama dengan yang si A, seperti itu ya, teman-teman. Terus yang terakhir itu evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Nah, ketika sudah mencapai semua apa yang sudah kita terapkan, ketika apa yang sudah kita lakukan, maksudnya teman-teman, setelah guru sudah mengajar dengan baik, mahasiswa sudah belajar dengan baik, mendengarkan guru dengan baik, nah di situ adalah evaluasi. Harus ada evaluasi, yaitu bagaimana kita harus bisa apa yang kurang dari pembelajaran, apa yang harus dikembangkan lagi, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan evaluasi, teman-teman. Harus mengembangkan seperti itu, harus menilai apa yang kurang dan apa yang lebih, yang apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambah, seperti itu, teman. Itu yang dinamakan dengan evaluasi. Bagaimana bisa menjadi lebih baik, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang terakhir ya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat pendidik dan pengertian dan hakikat peserta didik. Sudah sangat jelas ya, teman-teman, dengan apa yang sudah saya bacakan, bahwa saja pengertian dan hakikat pendidik dan pengertian dan hakikat peserta didik. Nah, pengertian pendidik di sini, teman-teman, pendidik yaitu seorang yang berprofesi sebagai seorang mengajar. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan jasmani serta rohani peserta didik, hingga mampu menjadi manusia yang mempunyai kedewasaan dan mampu mengembangkan amanah sebagai khalifah fil ard. Nah, maksud dari pendidik di sini berarti seorang pendidik itu adalah seseorang yang sudah mempunyai jasa dan sudah mempunyai tanggung jawab penuh untuk para peserta didiknya, teman-teman. Contohnya seperti guru, dosen, walaupun ustadz biasa itu adalah termasuk juga pendidik, teman-teman, karena di sini pendidik di situ bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi seorang pendidik di sini juga bisa disebut dengan orang-orang yang bisa mengenalkan kita kepada dunia baru, kepada ilmu baru, kepada hal-hal baru di situ, teman-teman. Terus yang kedua yaitu hakikat pendidik. Nah, hakikat pendidik sebagai di sini yaitu sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk Terus selanjutnya itu hakikat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Nah, maksud dari hakikat pendidikan di sini itu, teman-teman, bagaimana sudah menjadi kewajiban pada seorang
pendidik untuk memberikan ilmu dan mentransferkan, maksud dari bahasa gaulnya teman-teman, mentransferkan ilmu atau membagikan ilmu kepada peserta didik. Nah, terus adapun pendidik yang dalam pendidikan Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa dalam pendidikan Islam Allah dan Rasulullah itu menjadi panutan dan menjadi sebuah pembelajaran bagi umatnya? Karena di sini Allah sebagai pendidik utama yang membawa kabar baik kepada para nabi dan rasul untuk disebarkan ke seluruh dunia kepada umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini teman-teman sudah memberikan sebuah wahyu kepada nabi untuk diberikan kepada manusia, yaitu seperti ilmu, yaitu seperti sholat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Terus ada pun pendidik dalam pendidikan Islam di sini yaitu orang tua dan guru, seperti itu teman-teman. Berarti pendidik utama dalam Islam yaitu adalah Allah, dan itu pendidik utama bagi agama Islam. Dan yang kedua itu orang tua, dan yang terakhir yaitu guru, seperti itu teman-teman. Maksud dari orang tua di sini, mengapa orang tua juga disebut sebagai pendidik? Ya betul, karena peran pertama yang sangat penting bagi anak itu adalah orang tua, yang dimana sejak lahir, sejak awal kita mengenal dunia itu orang tua lah yang menjadi guru pertama bagi kita, seperti itu teman-teman. Terus tugas dan peran pendidik. Nah, yang selanjutnya itu pengertian peserta didik. Nah, peserta didik secara etimologi berarti murid yang menerima pengajaran ilmu. Nah, maksud dari murid menerima pengajaran ilmu itu di sini, di mana murid itu harus bisa menerima apa yang sudah diajarkan oleh guru tersebut, ya teman-teman. Terus tugas, maksudnya ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh peserta didik. Contohnya seperti ini, ada seorang guru yang sudah memberikan memberikan ilmu dan memberikan sebuah motivasi dengan baik kepada seorang murid. Nah, di situ murid sudah memberikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya di sini apa? Mengembangkan kepada orang lain dan mengamalkannya. Terus yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab peserta didik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik teman-teman, maksud yang pertama itu menghormati guru, yang dimana kita itu harus menghormati dan taklim kepada guru kita, yaitu memuliakan guru, harus berakhlakul karimah kepada guru, bukan hanya kepada guru ya teman-teman, juga kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Terus menghargai guru, menghargai pendapat guru, menghargai apa yang telah diajarkan oleh guru, seperti itu. Belajar atas bimbingan guru, menuntut ilmu sejauh-jauhnya, bahkan tidak ada batasan ilmu ya teman-teman, tidak ada batasan untuk mencari ilmu, seperti itu. Seperti ada pepatah mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Maksud dari carilah ilmu walaupun ke negeri Cina di sini yaitu carilah kemana kalian ingin mendapatkan ilmu tersebut, karena tidak ada kata tidak akan mendapatkan ilmu jika kita sudah bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu tersebut. Itu teman-teman. Terus mengulang kembali materi pembelajaran. Nah, maksud dari mengulang kembali materi pembelajaran di sini yaitu dimana kita tuh harus bahasa Arabnya moroja. Seperti ada hadis ya teman-teman. Hadis di sini bunyinya utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi, yang dimana artinya di sini carilah ilmu dari kalian sejak lahir sampai kalian mati, seperti itu teman-teman. Sudah sangat detail ya, dimana bahwasanya tidak ada batasan untuk kita mencari ilmu dan tanpa terkecuali, seperti itu teman-teman. Terus mengulang kembali materi pembelajaran. Nah, maksud dari mengulang kembali materi pembelajaran di sini yaitu kita itu harus bahasa Arabnya murojaah dan atau mengulang, seperti itu teman-teman. Maksudnya mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh guru di sekolah, dan ketika kita sudah ulang dan murojaah atau mengulang pelajaran yang telah disampaikan guru tadi, seperti itu. Yang terakhir yaitu membersihkan diri dari hati dan perbuatan tercela. Jadi al-insanu mal khata'i wan nisyan ya teman-teman. Manusia itu tidak luput dari salah atau dosa atau lupa, seperti itu teman. Jadi kita itu sebagai manusia berusahalah bagaimana bisa menjadi baik, dan jangan pernah merasa diri kita tuh lebih baik dari orang lain, tapi kita itu berusaha bagaimana kita itu menjadi lebih baik dari kemarin dan lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu teman-teman. Nah, yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir teman-teman, di sini saya menyimpulkan bahwasanya manusia itu tanpa ilmu hampa, dan
dunia itu tanpa manusia itu tidak ada apa-apanya, dan dunia itu tanpa manusia bagaikan apa teman-teman, bagaikan taman tak berbunga, karena pada hakikatnya jikalau manusia sudah menjaga dunia, jikalau manusia sudah sangat mencintai alam, di situ manusia itu sangat tidak terima jika dunianya dihancurkan seperti itu. Contohnya seperti Palestina, teman-teman. Di situ kita sudah tahu Palestina itu di sana sangat memberikan motivasi bagi kita, di mana di sana dunianya hancur, di mana di sana sudah ada kehancuran, sudah ada jika kita ada di posisi mereka, mungkin kita sudah tidak kuat, tapi Allahu a'lam dan masya Allah subhanallah, Palestina di sini adalah sebuah tempat yang sudah diridhoi dan oleh Allah, dan sudah sangat terjamin insya Allah jika kehendak Allah di situ sudah termasuk orang penghuni surga semua. Jadi pelajaran untuk kita, jagalah alam kita dan jagalah hal-hal yang sudah Allah ciptakan untuk kita, dan jagalah apa yang telah Allah berikan untuk kita, dan jangan pernah menyepelekan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah teman-teman, mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maratu Syarifah sebagai mahasiswa IAIN Pontianak dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.